Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 125, Mematahkan Jari Jordan. Suamiku, bagaimana kabarmu? Apakah semuanya baik-baik saja? Hailey melangkah maju untuk bertanya. Jordan berkata, untuk sementara aku tidak perlu ditahan, dan aku bisa pulang, tetapi jari Chaiden Husli patah, jadi aku harus membayar biaya pengobatannya. Sayang, aku tidak punya uang sekarang. Aku khawatir aku harus menggunakan uang keluarga Camden. Hailey tampak sedikit tidak senang karena mimpinya adalah berfoya-foya dengan uang suaminya, tetapi dia tidak menyangka yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Victoria menatap Hailey dengan penuh penghinaan. Keluarga Camden kini dianggap sebagai keluarga kelas 1 di Orlando, semua berkat Jordan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa maju secepat itu. Victoria melangkah maju dan berseru. Saya akan membayar biaya pengobatan. Hailey langsung tidak senang, dan sahabatnya, Rachel, menyela, Nona Clarke, siapa Anda bagi Jordan? Siapa Anda yang berani membayarnya? Victoria mendengus dingin sebelum mengejek, aku hanya takut seseorang tidak sanggup berpisah dengan uangnya. Lagi pula, Chaiden Husli pasti akan memeras Jordan sejumlah besar uang. Hailey sangat marah dan berteriak, aku tidak butuh kamu ikut campur dalam urusan antara aku dan suamiku. Jordan juga tidak bisa menggunakan uang Victoria. Karena itu, ia mengucapkan terima kasih tetapi menolak, Victoria, terima kasih, tetapi saya tidak bisa menggunakan uangmu. Victoria berkata, Jordan, Chaiden Husli telah mengajukan gugatan hukum untuk menuntutmu karena sengaja menyerangnya dan menyebabkan luka parah padanya. Mereka pasti akan mengungkit kemahiranmu dalam seni bela diri dan menggunakannya untuk melawanmu. Tapi jangan khawatir, aku sudah menyewa pengacara terbaik di Orlando untuk membantumu. Bagaimana kalau kita makan malam dengan teman-temanku yang bekerja di pengadilan malam ini? Dalam beberapa jam terakhir, yang dilakukan Hailey hanyalah menunggu dengan bodohnya sampai kakek Jordan campur tangan sehingga dia dapat memastikan apakah Jordan benar-benar telah diusir. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan Jordan atau tuntutan hukumnya. Namun, Victoria telah membuat panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya dan menyewa pengacara terbaik untuk membantunya. Sebaliknya, Hailey sama sekali bukan istri yang memenuhi syarat. Hailey dan Victoria keduanya cantik, dan sebelum ini, mereka berdua adalah wakil presiden S Corporation. Namun, Hailey adalah anak manja yang suka dimanja dan sangat bergantung pada laki-laki. Di sisi lain, Victoria mampu menangani semuanya secara mandiri dan merupakan seorang wanita karir yang kuat, mendominasi, dan mandiri yang bahkan akan membuat malu para pria. Hailey memiliki rasa rendah diri saat berada di dekat Victoria, jadi dia jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Dia membentak dengan ketus, keluarga Camden kenal dengan pengacara dan teman-teman yang juga bekerja di pengadilan. Kami tidak perlu merepotkan Anda, Nona Clarke. Jordan, ayo pergi. Hailey melotot cemburu pada Victoria lalu pergi. Jordan mengangguk pada Victoria dengan penuh rasa terima kasih lalu pergi juga. Jordan sendiri yang mementaskan permainan ini, dan dia dan Hailey adalah satu-satunya tokoh utamanya. Jadi, dia tidak ingin Victoria terlibat. Di bangsal VIP kebutuhan khusus di Orlando Regional Medical Center. Saat ini, Chaiden sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan kanannya digips. Sambil memegang sebatang rokok di tangan kirinya, matanya penuh dengan air mata, keputusasaan, dan kemarahan. Dia adalah satu-satunya pasien di bangsal itu, dan dia ditemani oleh Sane, saudaranya. Setelah pertengkaran itu, Chaiden menelepon Sane, yang langsung bergegas ke Orlando setelah mendengar apa yang terjadi. Sane, jangan beritahu kakek tentang ini untuk sementara waktu. Jangan beritahu orang tua kita juga. Chaiden berkata pada Sane sambil merokok. Sane mendesah cemas, mengetahui bahwa Chaiden tidak ingin membuat kakek mereka marah. Iklan oleh Pub Future. Chaiden selalu sombong karena keluarganya sering masuk dalam daftar keluarga terkaya di negaranya. Selain itu, dia tampan dan pintar dalam bidang akademis. Kalau menyangkut hubungan, pekerjaan, atau akademis, dia tidak pernah membuat keluarganya khawatir karena dia bisa menanganinya sendiri sepenuhnya. Sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, dia merasa terhina dan menyesal telah mempermalukan keluarganya. Sane berkata, Chaiden, mengapa kau melakukan hal bodoh seperti berkelahi? Kita punya banyak uang. Kita tinggal menyewa seseorang untuk menghajar orang yang ingin kau hadapi. Chaiden mendesah dan berkata, aku membiarkan Tyler memukulnya terlebih dahulu, dan aku menyadari bahwa dia tidak berani membalas sekeras apapun Tyler memukulnya. Itulah sebabnya aku berani mencoba menusuknya dengan garpu. Siapa yang tahu dia akan membalas begitu aku datang. Chaiden memang telah mengirim rekaman audio Tyler yang sedang tidur dengan Hailey. Namun, tidak mungkin Jordan dapat mengetahui bahwa Chaiden adalah pengirimnya. Hailey tidak mungkin sebodoh itu untuk berterus terang kepada Jordan tentang pertemuan rahasianya dengan Chaiden.
Satu-satunya kemungkinan adalah Jordan telah lama mencurigai Hailey dan diam-diam mengirim seseorang untuk membayanginya setiap hari. Namun, menurut Hailey, Jordan sangat percaya padanya dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan, ia tidak tahu kata sandi ponsel Hailey. Sunny berkata dengan marah, "Jangan khawatir, aku sudah menyewa pengacara. Begitu kita memastikan bahwa dia punya latar belakang dalam seni bela diri, tindakannya mematahkan jarimu bisa dihitung sebagai dakwaan penyerangan yang lebih berat atau bahkan percobaan pembunuhan. Jika saatnya tiba, kita bisa memenjarakannya." Sunny melempar rokoknya ke tanah dengan marah. "Aku tidak ingin dia masuk penjara. Dia tidak akan banyak menderita, dan dia juga akan diberi makan. Aku ingin dia membayarnya dengan darah. Karena jariku patah, aku akan memotong jarinya juga." Orang kaya cenderung membenci betapa berbelas kasihnya hukum dan lebih suka menggunakan kekuasaan mereka untuk membalas dendam. Ketuk-ketuk. Pada saat ini, Tyler mengetuk pintu 2 kali dan masuk dengan terlatih-tatih. Jordan tidak memukul Tyler dengan keras, jadi cedera Tyler tidak dianggap serius. Tubuhnya masih berfungsi dengan baik, meskipun terasa sakit saat berjalan. "San." Tyler menyapa Sunny sambil tersenyum. Dalam keadaan marah, Sunny menamparkan wajah Tyler. "Memukul. Persetan denganmu, jika kau tidak datang ke New York untuk mencari kami, Chaiden tidak akan mengalami kesulitan seperti ini." Sunny dan Chaiden memiliki hubungan yang sangat dekat, tidak seperti beberapa saudara yang tidak akur karena mereka bersaing untuk mendapatkan aset keluarga. Itu semua berkat didikan dan ajaran dari kakek mereka. Tyler sangat kesal karena juga dipukuli. Namun, sekarang, ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan bersikap hormat kepada keluarga Huxley karena ia membutuhkan mereka untuk membalas dendam. Tyler menamparkan dirinya sendiri 2 kali. "Ya, aku pantas mati. Ini semua salahku. Namun, kita tidak bisa membiarkan masalah Jordan Stele mematahkan jari Chaiden begitu saja. Dia sekarang tidak punya uang. Membunuhnya sekarang akan semudah menghancurkan semut." Sunny melotot ke arah Tyler dan berkata, "Chaiden ingin memotong jarinya." Tyler sangat gembira. Ia berkata, "Kau akan membayarnya kembali dengan uangnya sendiri. Hebat. Aku kenal seorang gangster di Orlando bernama Salvatore, dan banyak bawahannya adalah petarung papan atas dari Asia Tenggara. Mereka sangat kejam dan brutal. Selain itu, begitu mereka menyelesaikan tugasnya, mereka akan mengambil uangnya dan meninggalkan negara ini. Tidak seorang pun dapat menemukan mereka saat itu. Sunny, apakah kamu ingin aku mengatur pertemuanmu dengan Salvatore?" Sunny memikirkannya. Ia memang berteman dengan beberapa gangster, tetapi karena mereka sekarang berada di Orlando, ia pikir lebih baik menyerahkannya pada orang lain dari Orlando. "Bagus, ayo kita makan malam-malam ini," kata Sunny. Jam 11 malam. Jordan tiba-tiba menerima telepon dari Pablo. Jordan telah menyimpan nomor Pablo sebagai nama kontak acak di ponselnya, tetapi dia ingat 4 digit terakhirnya adalah 4444. Secara kebetulan, Hailey baru saja mandi saat itu, jadi Jordan langsung mengangkatnya. "Bicaralah," kata Jordan dingin. Pablo berkata, "Tuan Jordan, Sunny Huxley ada di Orlando, dan dia mencari Salvatore. Dia menawarkan $3 juta untuk memotong jari telunjuk dan jari tengah kanan Anda."